tahu. Purnawirawan yang di sini bicara itu, mereka adalah orang-orang gila. Gila mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk presiden saya. Dia tuh gila mencintai negara. Itu apa jasanya terhadap negara? Ya sangat mendukung ya. Pak Tito Mendagri mau merevisi undang-undang ormas ini ya. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tapi juga cara berpakaian gitu. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dari tentara gitu kan. Pak Sutioso itu sudahlah, nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak ini, mulutnya udah bau tanah. Nggak usah nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, kalau saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udahlah. Berdoa, meminta kepada Allah SWT, tinggal nunggu sebentar lagi mau dipanggil sama Allah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi negara kita ini semakin gimana ya, carut marut, runyam, ruwet. Jadi kita sepantasnya walaupun tidak ikut bergabung tapi ambil andil bagaimana negara kita ini tidak seperti yang kita lihat sekarang. Berbagai masalah yang terjadi. Ada ijazah palsu lah, ada PIK, kemudian ini sekarang ormas-ormas yang kadang-kadang tindakannya seperti preman, itu menjadi masalah semua yang memberatkan pemerintah kita sekarang. Jadi ya sepatutnya kita walaupun tidak nampak tapi mengambil bagian untuk bagaimana negara kita ini seperti yang dulu-dulu aman, tentram dan menjalankan kegiatan itu sangat-sangat nyaman dan kehidupan kita juga ya luar biasa kita nikmati dengan enak. Ya kita mencoba melihat ada ada video ini Hercules Pasambadang membela Gibran. Jadi ada statementnya yang juga menjadi perbincangan di media. Oke, kita langsung lihat apa kata Pak Hercules. Mau kudeta presiden lah, kudeta apa? Kepala kamu tuh kita kudeta mau kita presiden. Tulis itu saya bilang. Mau kudeta Pak Presiden, kepala kamu tuh kita kudeta. Dan presiden itu dipilih oleh rakyat. Apalagi mengenai para purna bilang Gibran itu harus dimunculkan. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Nah ini pertanyaannya Hercules dan didampingi oleh juru bicara kayak ini pakar hukum apalagi nih yang suka ngamuk-ngamuk. Saya kira pernyataan-pernyataan ini sangat mengusik. Purna kepala kamu, kan itu kan bahasa-bahasa yang tidak biasanya oleh petinggi-petinggi kita. Jadi saya yakin hal-hal seperti ini ya kita aja masyarakat biasa ini mendengar itu jujur terusik dengan bahasa-bahasa termasuk menghina dari mantan-mantan purna yang seperti disampaikan. Beliau-beliau ini kan berdarah-darah untuk mencapai purna yang Pak Hercules tadi bilang. Mereka berjuang untuk negara, rela yang nyawanya terancam, dan mungkin yang tidak tampil sekarang ini ya nyawanya sudah lewat. Perjuangan di mana nggak gampang mereka mencapai seperti Pak Sutioso, mantan wakil presiden kita ini, ya saya kira Pak Tri ini luar biasa
bagaimana mengabdi kepada negara gitu loh. Kita dengar ada statement begini, ya kita apa ya, masyarakat juga merasa seperti apa negara ini. Ya kita lanjut pernyataannya Pak ini murka Pak Pak Gatot selaku jenderal Panglima Tinggi dan mereka adalah Purda juga. Ingat, kalau dulu PBU, kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah pengalaman juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan. Kalau itu preman. Grip Jawa Barat mengatakan kalau ingin didukung oleh Grip, pertama mencintai dulu Grip, baru mencintai rakyat. Pakai dong otakmu. Ya. Gubernur, bupati, wali kota itu harus mencintai rakyat dulu karena dia mendapat rakyat, karena milih rakyat, bukan Grip. Preman. Yang kedua, ini yang buat saya marah. Kejadian di Depok. Polisi itu ada alat negara yang melaksanakan ketertiban dan melindungi masyarakat. Ketika akan menangkap, dilawan dikepung. Negara apa ini? Mobil negara, mobilnya dibakar lagi. Kalau saya diam, orang akan menyangka bahwa polisi udah nggak ada. Kayaknya preman. Ini bahaya untuk negara kesatuan. Nah ini bentuk keprihatinan dari Pak Gatot, Jenderal Gatot yang mantan Panglima tertinggi kita, sangat luar biasa keprihatinannya, dan itu ya rasional apa yang mereka sampaikan dengan beberapa kejadian ya, seperti di di Jawa Barat itu pembakaran mobil oleh konon dari Grip. Itu kan suatu perlakuan melawan alat negara, di mana kepolisian melakukan tugas negara tapi malah mobilnya dibakar oleh para kayak preman atau gimana, nggak ngerti ini saya. Seperti beritanya bahwa konon itu dari Grip ya. Kita lanjut melihat videonya Pak Gatot. Mereka tahu orang yang di sini bicara itu, mereka adalah orang-orang gila. Gila mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk presiden saya. Dia tuh gila mencintai negara. Kau apa jasanya terhadap negara? Ya sangat mendukung ya. Pak Tito Mendagri mau merevisi undang-undang ormas ini ya. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tapi juga cara berpakaian gitu. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dari tentara gitu kan. Pak Sutioso itu sudahlah, nggak usah menyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak ini, mulutnya udah bau tanah. Nggak usah nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, kalau saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udahlah. Berdoa, meminta kepada Allah SWT, tinggal nunggu sebentar lagi mau dipanggil sama Allah. Jadi raja. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Ini bahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Satu, dia menghina pensiunan Kopassus. Kau juga menghina presiden saya. Jenderal Prabowo itu, kok mana Jenderal Kopassus? Pangkostrat presiden saya. Kau bilang bawa tangan. Saya juga bawa tangan. Yang sopan bicara. Para purnawali itu nggak ada satu pun kata akan mengkhianati negara, akan kudeta, nggak ada. Itu mendukung, mana ada. Prabowo itu mantan Jenderal Kopassus, mantan Pangkostrat. Masa prajurit TNI nggak dukung? Nggak masuk akal. Makanya pernyataan 8 itu kan mendukung, kecuali IKN, dan memberikan masukan-masukan yang konkret berdasarkan pemikirannya mereka sendiri. Karena purnawirawan itu, mereka tahu, purnawirawan yang di sini bicara itu, mereka adalah orang-orang gila. Gila mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk presiden saya.
Dia tuh gila bikin negara. Purnawirawan, Pak Setioso itu purnawirawan baret merah dari Kopassus. Bintang 3 Letnan Jenderal. Saya juga purnawirawan. Tidak kau anggap kau ngomong seenak perutmu saja itu. Ingat, kau dulu TBO. Kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah purnawirawan juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja loh. Kamu itu kan preman. Memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan. Kau itu preman. Grip Jawa Barat mengatakan kalau ingin didukung oleh Grip, pertama mencintai dulu Grip, baru mencintai rakyat. Pakai dong otakmu. Gubernur, bupati, wali kota itu harus mencintai rakyat dulu karena dia mendapat rakyat, karena yang milih rakyat, bukan Grip. Preman itu. Yang kedua, ini yang membuat saya marah. Kejadian di Depok. Oh, polisi itu adalah alat negara yang melaksanakan ketertiban dan melindungi masyarakat. Ketika akan mengangkat, dilawan, dikepung. Negara apa ini? Mobilnya dibakar. Negara, mobilnya dibakar lagi. Kalau saya diam, orang akan menyangka bahwa polisi udah nggak ada. Kayaknya kepreman. Ini bahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Satu, dia menghina pensiunan Kopassus. Kau juga menghina presiden saya. Jenderal Prabowo itu komandan Jenderal Kopassus. Pangkostrat presiden saya. Kau bilang bau-bau tanah lagi. Saya juga bau-bau tanah. Yang sopan bicara. Para purnawirawan itu nggak ada satupun kata akan mengkhianati negara, akan kudeta, nggak ada. Justru mendukung. Mana ada? Pak Prabowo itu mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Masa prajurit TNI nggak dukung? Nggak masuk akal. Makanya pernyataan yang 8 itu kan mendukung, kecuali IKN. Dan memberikan masukan-masukan yang konkret. Berdasarkan pemikirannya mereka sendiri. Karena purnawirawan itu, Hercules tahu, purnawirawan yang di situ yang bicara itu, mereka adalah orang-orang gila. Gila mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk presiden saya. Dia tuh gila mencintai negara. Ini Pak Gatot ini benar-benar murka, bukan main-main ini. Dia juga mengaku bahwa dia purna bau tanah gitu loh. Itu kan sindiran keras yang dilontarkan oleh Bapak Jenderal Gatot. Ya notabene dapat jenderal ini bukan main-main. Itu memerlukan suatu perjalanan yang luar biasa, berdarah-darah untuk negara, siap jiwanya melayang demi negara. Kita tahu Timur juga itu ini para mantan-mantan semua ini, Pak Jenderal Pak Gatot Nurmantio, juga Pak Prabowo yang begitu rela demi negara, gila demi negara, itu gila mencintai negara. Saya kira wajar lah dengan pernyataan Pak Hercules dengan enteng menganggap sudah bau tanah gitu. Aduh, kita lanjut. Kau apa jasanya terhadap negara? Hidup di negara ini ya, yang sopan santun. Saya mohon maaf kepada saudara-saudaraku sebangsa tanah air. Selama ini saya tidak pernah bicara keras, tapi dengan preman saya harus bicara dengan terbuka seperti ini. Dengan menggunakan bahasa preman. Nggak boleh seperti itu. Semua TNI juga akan menjadi purnawirawan. Bahkan doanya prajurit itu agar bisa pensiun. Kenapa? Panjang umur pensiun. Sukses menjalankan tugas. Pak Setioso itu bukan langsung bintang 3 loh. Purnawirawannya bukan langsung begitu loh. Mereka berdarah-darah. Termasuk saya juga berdarah-darah di Timur. Dan yang lebih parah lagi, kalau negara sudah dikuasai preman, kehancuran akan terjadi. Itu kehancuran akan terjadi. Kenapa? Kosnya akan tinggi. Mana ada preman cinta rakyat? Gak ada, adanya meres.
dengan keroyokan, memeras rakyat. Nggak boleh. Negara tidak boleh ada premanisme, dan itu harus diberantas. Karena itu membuat kos. Pabrik-pabrik buka, datangin preman, lari ke Vietnam. Itu aja masalah. Negara kita ini sekarang secara dunia internasional, kita ini ada ketidakpastian. Karena perang dagang antara Cina dengan Amerika. Karena Ukraina perang. Banyak sekali defisit anggaran. Kemudian keterbukaan pasar bebas. Pasar bebas yang dibuat oleh Amerika, Amerika kena sendiri sekarang. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka persaingan inilah yang mengerikan. Bung Yesod dan Bung Habib, mengerikan negara kita ini. Kita memang, orang bilang kaya-kaya bagaimana? Karena sumber daya alamnya kita jual begitu saja. Kita jadi bangsa pasar. Kenapa kita nggak jadi bangsa industri? Karena kosnya tinggi. Saya pernah nyampaikan, kos industri di Indonesia itu antara 23 sampai 27. Average rata-rata sekitar 25%. Gimana mau bersaing? Nggak bisa. Karena apa? Ada premanisme, ada mafia-mafia, ya mafia hukum, mafia politik, mafia ekonomi. Sehingga indikasinya sekarang finansial turun kan? Kemudian nilai tukar rupiah makin merosot. Kemiskinan menurut WHO udah 60% malahan. 60,3. 60,3. Kalau kita biarkan premanisme ada, akan mempercepat kehancuran bangsa ini. Bangsa ini menjadi bangsa yang gagal. Makanya itu saya di sini mengajak, mari kita semuanya lupakanlah semuanya itu. Kita bergandengan tangan, karena bangsa yang bisa hebat, bisa survive dalam kondisi seperti ini, hanya bangsa yang cerdas, bangsa yang sigap, bangsa yang bersatu dan pantang menyerah. Karena apa? Kalau bangsa yang lemah, kalau terjerat-berai, kita akan menjadi bangsa pasar dan kita akan tenggelam. Ingat, kita bonus demografi pada tahun 2030 itu 46% kalau salah masyarakat Indonesia itu, kalau dia tidak punya kerjaan, itulah kita tamat. Bencana demografi itu. Iya, bencana demografi. Nah, itulah yang katakan, berhentikan premanisme, berhentikan mafia. Mafia itu, kalau saya bilang kongres terlalu sopan, itu mafia. Dia menguasai politik, dia menguasai ekonomi, dia menguasai hukum. Dan kemudian menguasai negara. Nah, itu untuk menguasai negara nanti ya. Ya. Sama dengan Grip ini, dia sudah masuk ke ranah politik, bahaya sekali. Jadi Gitu. Pak Gatot, ini ada klarifikasi sedikit. Tadi mengatakan kita bersatu gitu ya. Tapi tentunya bersatu dengan elemen-elemen bangsa yang memang benar-benar mencintai negara ini kan. Bukan bersatu dengan preman dan bersatu dengan koruptor serta mafia tadi. Kecuali unless dia sadar. Ya, Mau berubah kan begitu. jadi kalau negara ini ingin bangkit, mari sama-sama kita berantas premanisme, kita berantas bukan korupsi, kita berantas mafia. Itu maksudnya. Takutnya kan nanti di orang lain, wah ini Pak Gatot nyuruh kita bersatu, nggak bisa dong minyak dengan air. Kita clearkan dulu ya kan, jernih dulu airnya, baru kita bersatu. Bang Rev ini kayak pura-pura tidak tahu saja dia gitu. Ingin Kan penegasan. yang membuat Kita ngomong sama audiens. iya yang menyebabkan kita ini menjadi hanya bangsa pasar, ya kan. Kemudian sumber daya alam kita ini nggak diproduksi langsung diekspor saja. Itu ya karena premanisme, karena mafia, karena korupsi, itu yang harus diberantas. Gitu. Kan Hercules datang ke sana. Datang ke sana. Oh gitu. Mau jangan mantan pejabat dong, banyak mantan pejabat. Lalu kemudian, kok kita heran. Ini kenapa ya? Tiba-tiba kok padahal orang yang datang itu, maaf kata, itu ibu-ibu sama orang tua. Kan ada Rizal Fadila, Bu Kurnia, itu yang diterima itu Damai Hari Lubis. Kakek-kakek, dua kakek, sama satu ibu-ibu. Kok tiba-tiba dihadapkan pada kelompok-kelompok. Begini Pak Gatot, banyak sekali kan kelompok-kelompok yang kemudian seperti digunakan oleh penguasa, mantan penguasa, untuk kepentingan dirinya. Ya kan dalam kasus misalnya ijazah palsu dan lain sebagainya, itu terjadi kalau kita mau jujur. Ya tentunya kalau itu benar-benar menggunakan preman, ya istilahnya sangat memalukan, ya kan, sangat memalukan. Masa rakyatnya sendiri yang saya yakin mereka dulu juga milih Pak Jokowi tidak diterima, preman malah diterima, kan
Iya. Ya saya melihat kenyataan seperti ini aja gitu kan. Ini kan apa saya mau ngomong ya? Susah ngomong juga kayak Geli. gitu. Ya. Geli loh. Jadi Gitu. Jadi ya komentar saya susah lah mau komentar lagi tuh bahasa apa lagi itu kayak gitu kan. Ya. Iya, kita lihat ini Pak Gatot Nurmantio ini juga bingung melihat kondisi yang ada. Jadi apalagi kita masyarakat kecil ini. Nah, tapi ini yang menarik dalam kasus Hercules ya. Saya mesti bikin clear. Pak Gatot pasti punya informasi lebih dibanding kita ya. Iya, iya. Kan disebutkannya bahwa Hercules Pak Prabowo itu pernah menjadi ketua Dewan Pembina GRIP gitu ya, GRIP Jaya. Padahal sudah ada surat pernyataan dari Pak Prabowo tahun 2022 mundur. Tapi GRIP Jaya menyatakan bahwa Pak Prabowo itu tidak pernah mundur, dan ini kelihatannya ini nama Pak Prabowo ini berada dicatut ya oleh Hercules. Justru itu yang saya marah. Iya, Sedikit ngomong tenang aja, presiden kita dekat dengan kita. Ya, betul. Yang mana presidennya? Iya. Udah jelas. Pada saat Danjen Kopassus beliau ngomong masalah preman Hercules, nggak ada kaitannya. Ya. Kemudian secara tertulis ya dari Partai Gerindra kan menyatakan tentang Pak Prabowo sendiri. Iya. Nggak ada kaitannya. Sekarang saya tegaskan sini, tidak mungkin presiden saya Prabowo itu membackup preman kayak GRIP yang berbaju ormas. Nggak mungkin Pak ya. Saya tidak yakin dan tidak mungkin. Karena yang mereka jual kan kadang-kadang persepsi. Informasi. Ya itu kan wajar lah, namanya juga usaha lah Pak Henry. Tapi begini, kalau misalnya tidak ada strong rejection dari istana misalnya. Bantahan keras dari istana gitu. Ya saya mewakili sebagai rakyat Indonesia. Iya. Di mana Pak Prabowo adalah presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan. Saya katakan tidak mungkin presiden saya sekelas Pak Prabowo seperti itu sebagai kepala negara, kepala pemerintahan membackup GRIP. Tidak mungkin. Oke, nah ini sebentar. Ini pengalaman kan tadi beliau itu kan jadi cerita bahwa Hercules itu datang ke sini karena TBU waktu jadi TBU itu bawah kendali operasi apa singkatnya? Tenaga bantuan operasi. Tenaga bantuan operasi. Ya, bawa barang, bawa itu gitu kan. Nah itu kan Pak Gatot juga punya pengalaman di Timur Timur yang sama. Jadi sebenarnya hubungan itu seperti apa sih Pak? Ya, ini kan karena begini, kita kan prajurit-prajurit di sana, ya, merasa sudah dibantu dibawain barang-barangnya kayak gitu kan, maka dibawa ke Jakarta dan ke Solo segala macam untuk supaya kesejahteraannya, kehidupannya lebih baik, berubah lah gitu kan. Tapi justru dia mengatakan pensiunan. Padahal yang bawa dia ke sini sudah pensiun itu. Sudah pensiun lah, zamannya tahun 80-an lah kan, gitu. Udah pensiun. Saya pun bawa, saya tidak pernah saya bawa juga TBU. Bawa juga Pak ya? Bawa juga ke sini. Ya kan? Karena dia memang orang hebat. Waktu itu dia masih SMP kelas 1 gitu saya. Ke sini, habis itu karena dia bandel, di sekolah sama istri saya, ngomongnya sekolah, tapi dia bawa bola dia. Apa? Bawa bola. Jadi begitu istri saya lagi di Timur-Timur lagi kan, saya bolak-balik ke sana, ditanya sama sebagai orang tua kan dia kan, karena itu saya anggap sebagai anaknya. Dia nggak naik kelas. Lu kenapa? Nggak pernah sekolah katanya. Rupanya main bola, dimarahin kan gitu. Ya kaburlah ke orang tua saya di Solo. Iya, ketemu orang tua ya sama ke ayah saya kan. Dia tahu ke ayah saya main-main. Tiba-tiba dia udah menjadi orang ketika saya kasat. Dia ngadep saya, siapa kau? Saya tempelin aja dia, kurang aja kau. Dan dia nggak pernah bawa nama saya. Gitu. Oke. Nah ini kan penting diklarifikasi ya, Bung Refri, karena selama ini kan yang persepsi publik itu bahwa dia ini seperti itu karena dilindungi oleh Pak Prabowo presiden. Jadi karena dia berjasa dengan Pak Prabowo juga. Nah, dan dia mengklaim itu kan, dia selalu mengklaim bahwa apa jasanya, ceritakan dong. Jasanya apa, ceritakan. Terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia ini jasanya apa? Berjasa terhadap Pak Prabowo ya, jasa angkat barang kan dibayar juga itu kan. Cuma karena mungkin Pak Prabowo ya hatinya baik kan gitu, kamu ikut mungkin, tapi saya yakin bukan Prabowo juga kan gitu. Kamu ikut ke Jakarta ya disekolahkan segala macam gitu. Masa kalau kita tahu gini, nama ini kan sudah lama ya, sudah katakanlah udah puluhan tahun ya. Dan kadang-kadang terkesan penegak hukum pun tidak bisa menjangkaunya begitu, atau tidak berani bahkan pas naik malam yang pakai bahasa halus kan, tidak ya saya kali ini saya
angkat topi dengan kepolisian Republik Indonesia, Iya. ya, yang di Depok. dia berani karena dia tahu, ya kan, dia berani dan kita lihat saja, ya kan, sampai di mana proses hukumnya. Ya. Saya sampaikan, kau jangan takut, itu hanya bawa nama presiden saja. Waktu Danjen Kopassus jelas kok ada videonya. Penegakan hukum jelas. Dan negara harus hadir di situ. Hadir. Ya. Masa tiba-tiba head sebenarnya berkelahi kan nggak mungkin. Oke, Pak kan clear ya soal ini ya, soal preman dan sebagainya, tegas sikapnya jelas beliau, dan saya kira ini meskipun mungkin kita nggak akan dapat konfirmasi langsung dari Pak Prabowo, tapi sebagai sesama perwira yang juga sama-sama di Timur Timur, kita bisa dapat gambaran seperti apa sebenarnya. Oke, teman-teman, tegas sekali Pak Gatot bahwa premanisasi itu harus dilenyapkan. Itu ancaman bagi negara, itu sangat tegas dan bisa mempercepat kehancuran negara ini. Ya, saya kira luar biasa dan wajar lah, pantas. Ya kan, saya kira cukup menarik perbincangan tadi dari Hersbuno Arif dengan Pak Gatot Nurmantio, yang jelas-jelas bahwa premanisasi itu harus karena itu bisa membahayakan masyarakat. Artinya memusnahkan itu bukan menghilangkan, bukan berarti mengusir, enggak. Itu mungkin melalui pembinaan-pembinaan atau pendekatan-pendekatan seperti apa yang sesungguhnya. Jangan kelihatan bahwa ya memang kelihatannya ada beberapa kejadian seperti pernyataannya Hercules akan menyerbu gedung sate 50 di Jawa Barat, itu kan Dedi, dan dia membandingkan antara pasukannya dengan kepolisian. Ini kan sudah luar biasa, ini menantang negara. Ya, kita berharaplah bagaimana negara kita ini bisa lebih bagus, dan saya yakin juga ya dua-dualah, Pak Hercules mungkin dengan niat baiknya yang tentu memerlukan satu komunikasi yang baik. Saya kira semua manusia samalah, tujuannya baik. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.